Karina menatap kosong ke arah televisi. Bosan, itulah yang ada di dalam kepalanya. Setelah pulang dari bulan madu, Bara membawa Karina ke apartemen miliknya. Karina sih tidak masalah. Masalahnya itu, dirinya yang dulu aktif bekerja, sekarang malah bingung mau ngapain. Mau bersih-bersih, sudah ada yang melakukannya. Mau masak. Beberapa hari lalu, dia bereksperimen membuat cookies. Tapi ya itu, jangankan untuk dimakan, dilempar ke dinding saja bisa jadi dindingnya yang hancur. Tapi untungnya perkara lauk pauk, kemampuan Karina sudah ada kemajuan. Bara juga mewanti-wanti Karina untuk tidak membuat cookies lagi. Bukannya apa, ia masih sayang dengan giginya. Karina berdecak mengingat hal itu. Biasanya ia akan video call dengan suaminya itu, menemani Bara yang sedang bekerja. Tapi siang ini Bara sedang rapat, jadi mereka tak bisa video callan. Pintu apartemen terbuka. Karina menoleh. Pasea masuk dengan wajah kuyu sembari menyeret koper. Mereka langsung bertatapan. Assalamualaikum, salamnya, dan langsung Karina jawab. Kenapa kamu? Tanya Karina. Pasea berjalan lesu, duduk di sofa samping Karina. Gak apa-apa, cuma lagi capek aja. Karina memperhatikan tampilan adik iparnya itu. Dia masih memakai seragam, hanya saja sudah tak rapi lagi. Karina tak bertanya lebih jauh, namun kemudian ia tersenyum saat melihat Hosea duduk sambil menengadahkan kepala menghadap ke langit-langit, sembari menghembuskan nafas dalam, persis seperti yang biasa Bara lakukan saat pulang kerja. Like brother. Hus, Mbak boleh nanya enggak? Pria itu mendongak, melirik ke arah kakak iparnya. Boleh, mau tanya apa Mbak? Mbak itu penasaran, kok bisa kalian jadi saudara? Mbak sih pernah tanya sama mas kamu, tapi ya itu, jawabannya seadanya doang. Saya menegakkan tubuhnya. Oh, saya berpikir sesaat, mengingat kejadian bertahun-tahun yang lalu. Jadi kira-kira gini singkatnya, Mas Bara itu kasihan sama aku, yang tinggal sendirian di kontrakan, yang bahkan sudah mau habis masa sewanya. Karena gak ada kerabat yang mau menampung, jadi mereka mau masukin aku ke panti asuhan. Kebetulan waktu itu ada Mas Bara yang lagi nyales. Dia langsung mengajukan diri untuk merawat aku. Udah, gitu aja. Karina menghela napas. Sama saja, benar-benar singkat seperti Bara yang bercerita. Karina jadi merasa Hosea ini duplikatnya Bara sekali. Kalau Mbak sendiri gimana? Sejak kapan jatuh cinta sama Mas Bara? Adik iparnya itu tersenyum tipis, kemudian mengambil poci dan memangkunya. Karina menghela napas lagi. Sejujurnya dia sendiri tak tahu sejak kapan ia menyukai pria yang dulu menurutnya menyebalkan itu. Entahlah, Mbak juga nggak tahu, jawabnya. Jadi, cinta karena terbiasa ya? Karina mengangguk kecil. Bisa jadi sih, Mbak juga heran kok, Mbak mau ya nikah sama masmu. Padahal dulu rasanya Mbak benci banget sama dia. Saya tertawa. Itu kali Mbak yang namanya benci jadi cinta. Iya juga. Apa dirinya benar-benar kena tulah karena sumpah serapahnya dulu pada Bara? Bisa jadi iya. Saya berdiri dari duduknya. Kalau gitu aku pamit, mau masuk ke kamar ya. Mau istirahat. Karina hanya berdaham. Melihat saya menyeret koper dan masuk ke kamarnya, Karina memperhatikan pintu kamar itu sesaat.
Dia tahu ada yang salah dengan adik iparnya itu. Dia terlihat murung. Malamnya, Karina duduk selanjaran sambil bersandar di atas tempat tidur. Dia melirik ke arah suaminya yang masih anteng duduk di depan laptop di meja kerjanya. Karina berdecak kesal. Sudah di rumah saja, mantan bosnya itu masih terus bekerja. Apa Karina ini hanya dianggap istri kedua, dan istri pertamanya adalah pekerjaan? Bisa jadi. Bara masih fokus mengetik sesuatu di laptopnya. Karina yang kadung kesal berjalan mendekat. Bahkan saat dirinya berada di belakang kursi, pria itu tak bergeming, seolah tak sadar kalau ada orang yang berdiri di belakang kursinya. Karina menyusupkan kedua tangannya di kedua bahu Bara, kemudian memeluknya erat. Udahan dong kerjanya, bisiknya agak merajuk. Kepalanya bersandar di bahu kiri pria itu. Bara tersenyum menoleh ke arah Karina. Sabar ya sayang, sebentar lagi, tinggal 2 poin lagi, ucapnya, kemudian fokus kembali ke layar monitor. Karina makin cemberut. Tuh kan, dia kalah dari pekerjaan Bara. Sebegitu cintanya suaminya itu dengan pekerjaannya. Jangan-jangan kalau diminta memilih Karina atau pekerjaan, Bara akan lebih memilih pekerjaannya. Karina yang bosan menunggu, iseng menggigit telinga pria itu, sampai ia terlonjak karena kaget. Karina, desisnya. Yang dipanggil tak merespon, dan Bara mengeratkan pelukannya. Mas pilih bobok sama aku sekarang, atau lanjut kerja, tapi bobok di luar. Pilih, tegasnya. Mendengar hal itu Bara justru tertawa. Sedikit lagi, Mas tinggal masukkan pola diskonnya. Tuh kan, Bara lebih memilih pekerjaannya. Karina menatap tajam. Jadi Mas lebih memilih kerjaannya? Iya. Ia melepaskan pelukannya dan berdiri menjauh. Bara memutar kursinya menghadap Karina. Enggak, bukannya gitu. Biar Mas selesaikan ini dulu. Biar lebih nyaman. Dan kita jadi bebas berduaan. Bara berusaha meraih tangan Karina. Namun istrinya itu langsung bergeser menjauh. Bisa enggak sih Mas, kerjaan itu jangan dibawa pulang? Bukannya gitu sayang. Mas cuma mau menyelesaikannya. Biar nanti akhir pekan kita bisa. Belum selesai Bara berucap, Karina sudah lebih dulu menyelah. Mas itu anggap aku istri atau enggak sih sebenarnya? Aku tuh enggak ngerasa jadi prioritas kamu. Tahu enggak? Setiap malam kamu kerja terus. Kalau Mas emang secinta itu sama kerjaan, ya udah, nikah sana sama kerjaan Mas. Ajak tidur sekalian, ucapnya. Kemudian menghentakkan kaki dan berjalan keluar kamar. Bara mengekorinya, mencoba meraih tangan Karina, namun buru-buru ditepis oleh istrinya itu. Ya udah, ayo kita tidur, ajak Bara selembut mungkin. Karina masih cemberut. Entah kenapa ia jadi begitu sangat emosi. Melihat wajah pria ini saja sudah membuatnya tambah kesal. Tidur aja sana sama kerjaan Mas. Sayang. Bara masih berbicara dengan nada lembut, mencoba menenangkan Karina. Mas tuh cinta gak sih sama aku? Kalau Mas gak cinta sama kamu, ngapain kita nikah? Jawab Bara cepat. Lebih cinta aku atau Mbak Rani? Ayo kita tidur, Mas gak akan kerja lagi. Bara menarik tangan Karina, namun langsung ditepis kembali. Jawab Mas. Bara memijat keningnya. Ini gak ada hubungannya dengan Rani. Karina berdecak. Ada, dia masa lalu kamu. Iya, dia masa lalu.
jadi jangan diungkit lagi. Kalau Mas bilang begitu, berarti Mas masih cinta sama dia, ucap Karina lantang. Bara baru mau membuka mulutnya, namun tiba-tiba pintu kamar Hasea terbuka, membuat dua orang itu langsung menoleh. Maaf nih, Mbak, Mas, bukan yang mau ngelarang kalian berantem, tapi bisa nggak volumenya dikecilin sedikit? Aku lagi sakit kepala, ucapnya dengan wajah datar, kemudian masuk kembali ke dalam kamarnya. Malu. Karina merasa sangat malu. Bisa-bisanya mereka bertengkar, dan ia lupa kalau adik iparnya yang jarang pulang itu sekarang ada di rumah. Menghentakkan kaki, Karina berjalan kembali ke kamar. Bara mengikutinya, namun saat di depan pintu kamar, Karina berbalik melihat ke arah Bara. Aku mau tidur sendiri. Kita belum selesai bicara. Suara Bara kembali melembut. Aku mau tidur sendiri. Mas terserah mau tidur di mana, ucap Karina, kemudian berbalik dan masuk ke dalam kamar dan menutup pintunya, membiarkan Bara tetap di luar. Karina berjalan menuju meja kerja Bara, membereskan kertas di atasnya, kemudian meletakkannya ke atas laptop yang sudah lebih dulu ia tutup, kemudian kembali membuka pintu. Rupanya Bara masih berdiri di sana. Ia hendak membuka mulut, namun Karina sudah lebih dulu menyadarkan benda-benda yang dibawanya. Setelah Bara mengambil semua barang itu, Karina langsung berbalik kembali dan menutup pintu. Sesaat tadi, ia mendengar helaan napas dari suaminya itu. Ia berbaring di atas tempat tidur. Ia terus berbalik ke kanan dan ke kiri. Resah. Karina duduk bersila dan menepuk kepalanya sendiri. Kenapa coba tadi ia malah cari perkara? Kenapa coba ia jadi mengungkit-ungkit soal Rani? Kan mereka jadi berantem begini. Karina menggoyangkan tubuhnya. Kesal sendiri. Desisnya. Tinggal jawab gak cinta lagi sama mantan, susah banget sih. Kesalnya. Apa jangan-jangan Mas Bara memang masih cinta sama Mbak Rani? Karina menoleh ke arah pintu. Beranjak menuju pintu berwarna coklat tersebut. Menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mendengar kalau masih ada Bara di sana. Namun hening, tak terdengar apapun. Karina dengan pelan membuka pintu kamar, mengintip apakah Bara memang masih di sana atau sudah entah kemana. Saat ia mendongakkan kepalanya keluar, tak ada suaminya itu di sana. Kok dirinya jadi kesal begini ya? Karina cemberut. Bukannya seharusnya Bara itu membujuknya, tapi kok suaminya itu malah pergi entah kemana. Bersambung.